aja gak bisa tidur, gatel dan nangis dari maghrib sampai subuh. Dan sekarang malah si Luna yakin bahwa tangisan yang keluar dari mulutnya itu bukan suaranya dia sendiri. Karena semakin tersiksa, akhirnya pengobatan sama orang pintar B pun dihentikan. Dan setelah berhenti, itu Luna tambah parah. Bahkan katanya sakitnya ini udah masuk ke mental. Dia merasa kayak orang sakit jiwa. Setiap hari dia garuk-garuk badan gak berhenti, teriak kesakitan, nangis sampai subuh. Puncaknya di suatu malam, Luna ini teriak-teriak guys, nangis sekencang-kencangnya. Sampai adiknya Luna itu ngabarin orang tua dan keluarga terdekat untuk datang karena udah gak kuat ngelihat kakaknya setersiksa itu. Akhirnya tantenya Luna guys datang malam-malam dan dia bawa orang. Katanya orang ini bisa menyembuhkan Luna. Nah, ini orang pintar ketiga, kita sebut aja namanya Bu Ratih. Luna dibawa ke rumahnya Bu Ratih. Pas Luna dibawa ke rumahnya Bu Ratih ini tanpa babi bu was-was langsung mengoleskan tubuhnya Luna menggunakan minyak yang diberi garam ke seluruh tubuhnya Luna. Garamnya itu juga diolesin ke seluruh luka-lukanya dan itu katanya Luna pedih banget. Rasanya kayak tubuhnya tuh lagi dibakar. Luna teriak kesakitan dan nangis sejadi-jadinya. Tapi si Bu Ratih ini malah bilang, jangan nangis, istighfar. Luna mencoba untuk menahan tangisannya sambil terus istighfar dan terus saja dia diolesin sebadan-badan. Setiap Luna histeris dibilang, jangan nangis, istighfar, jangan nangis. Sampai akhirnya guys, proses itu selesai. Setelah selesai, Bu Ratih akhirnya cerita. Dia bilang, "Nak, kamu ini diguna-guna sama orang yang hatinya pernah kamu sakiti." Bu Ratih nggak nyebut namanya, tapi dia bilang ciri-cirinya dari orang yang menyakiti Luna. Dan lagi-lagi, deskripsi yang diberikan itu persis sama Vino. Bu Ratih menjelaskan sama Luna bahwa orang ini saking sakit hatinya, dia pergi ke dua dukun yang berbeda. Saking dendamnya tuh besar banget. Dukun pertama itu melukai Luna dengan menggunakan media boneka dan getah pepaya. Ini yang membuat kamu pasti awalnya muncul bintik-bintik merah. Dan benar, Bu Ratih melanjutkan. Dia bilang, dukun yang kedua itu melukai kamu menggunakan media boneka dan daun bambu yang banyak bulunya. Itu kalau kena kulit, emang bikin gatal luar biasa. Itulah yang membuat kamu gatal-gatal sebadan. Dan semakin kamu garuk, semakin parah gatalnya. Luna yang tadinya gak percaya sama sekali guys, mendengar deskripsi dan ceritanya Bu Ratih, akhirnya memutuskan bahwa dia akan melanjutkan berobat dengan Bu Ratih. Dalam proses pengobatan, itu kata Luna, dia terus-menerus diserang sampai dia harus pindah rumah sementara. Nah, setelah Luna dipindahkan, dia masih mendapatkan serangan. Bu Ratih akhirnya datang ke rumahnya untuk mencari tahu nih, apa yang digunakan Vino untuk menyerang Luna. Padahal Luna ini lagi dalam pengobatan. Ternyata di rumah lamanya Luna tertanam kain putih yang diikat. Jadi mungkin di hari-hari dimana Vino suka datang tuh ke rumah dan gak dibukain, di depan dia sambil menunggu, sambil mengubur sesuatu. Kain yang isinya tuh ada beberapa barang, tapi Luna gak tahu nih isinya pastinya apa.